Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Bersyukur sekali kita boleh diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati hari yang baru, nafas kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan bagi kita. Kita masih boleh menikmati akan segarnya udara pagi ini. Itu semua karena rahmat dan kasih Tuhan. Dan karena itu mengawali akan seluruh aktivitas kita dan harapan kita, mari kita dasarkan semuanya itu dalam kasih dan tuntunan Tuhan. Kita akan disapa oleh kebenaran firman Tuhan, karena itu mari kita teduhkan hati kita dan kita berdoa. Kemurahan-Mu ya Tuhan memampukan kami untuk mensyukuri akan setiap kasih dan nikmat-Mu yang kami alami dalam hidup ini. Syukur kepadamu ya Allah, bahwa Engkau masih memberikan kepada kami kekuatan, kesehatan, nafas kehidupan, hingga kami boleh bangun dari tidur kami, dan kami boleh menikmati indahnya hari ini. Kami akan menjalani hari ini Tuhan, dengan berbagai aktivitas dan rutinitas kami masing-masing. Kami memohon hikmat-Mu, menerangi dan melingkupi kami, sehingga apa yang kami lakukan sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kami. Kami akan disapa oleh kebenaran firman-Mu yang menjadi dasar kehidupan kami di sepanjang hari ini. Karena itu Roh Kudus, terangilah hati kami, biarlah kami dimampukan untuk mengerti dan memberlakukan sabda-Mu ini dalam hidup kami. Kami meletakkan semua pengharapan kami ini di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bacaan kita di pagi hari ini, Sabtu tanggal 20 November tahun 2021, terambil dari surat 1 Korintus pasal 15 ayat 20 sampai 28. Surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus pasal 15 ayat 20 sampai 28. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja, sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut, sebab segala sesuatu yang telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Kebangkitan. Kebangkitan. Itulah judul perenungan kita di pagi hari ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pernahkah kita berpikir bagaimana orang dibangkitkan? Apakah mereka yang sudah meninggal
dan dikuburkan pada hari kebangkitan, bangkit di kuburan atau di tempat lain. Seperti apa suasana kebangkitan nantinya? Pada pembacaan kita hari ini, bagaimana kebangkitan orang percaya? Situasi jemaat Korintus saat ini masih ragu tentang kebangkitan. Bahkan ada yang sama sekali sulit untuk percaya. Karena itu, Rasul Paulus menegaskan pada ayat sebelumnya bahwa sia-sialah kepercayaan kamu dan sia-sialah pemberitaan Injil keselamatan itu jika tidak ada kebangkitan. Paulus menunjukkan bahwa Kristus adalah yang sulung bangkit dari antara orang mati yang telah meninggal dan tidak mati lagi. Apa maksud dari yang sulung bangkit dari orang mati? Paulus mau menunjukkan di sini bahwa kebangkitan dalam Yesus itu layak untuk dipercayai karena ia sendiri sudah bangkit dari kematian. Setiap orang yang percaya yang meninggal dalam Kristus tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kristus yang sulung bangkit adalah jaminan dan jalan bagi umat yang percaya kepadanya. Dia yang telah bangkit dan tidak mati lagi, demikian juga nantinya bagi umat yang percaya kepadanya. Pada akhir zaman nanti akan dibangkitkan oleh Yesus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, percayalah hanya kepada Yesus yang sudah mengalahkan maut dan yang sulung bangkit dari antara orang mati. Tak ada yang perlu kita ragukan lagi. Ia sudah membuktikannya. Semua dengan sangat jelas tercatat di dalam Alkitab. Jadi, sekarang apalagi yang perlu kita takutkan? Tidak ada. Karena ketika kita hidup bersama dengan Tuhan. Dan nanti, jika kita mati, maka kita akan dibangkitkan oleh Yesus pada waktunya. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Mari kita berdoa. Kebangkitan Kristus adalah jaminan kepastian bagi setiap kami anak-anak-Mu yang percaya kepada Yesus Kristus yang adalah juru selamat kami, bahwa walaupun kami harus menghadapi dan mengalami kematian, tetapi kami akan dibangkitkan bersama dengan Kristus dan hidup dalam kekekalan yang abadi dan sejati bersama dengan Engkau Bapa di sorga. Sehingga sungguh menjadi sebuah kepastian dan kekuatan bagi kami bahwa kematian orang-orang yang percaya di dalam Kristus adalah sebuah keuntungan. Bapa di sorga, kuatkan dan mampukan kami untuk senantiasa hidup berpaut pada Tuhan. Dan ketika kami mengalami kehilangan atas kepergian orang-orang yang kami kasihi, kami percaya bahwa kepergian mereka adalah kepergian untuk menghadap Sang Pencipta kami, yaitu Allah Bapa, yang senantiasa kami yakini bahwa kepergian orang-orang yang kami kasihi adalah bukan kepergian yang sia-sia. Bapa di dalam sorga, kami percaya Engkau menaungi setiap kami. Kami yakin Tuhan bahwa ketika kami hidup bersandar di dalam Kristus, dan ketika kami memberlakukan akan kasih dan cinta Allah, maka Engkau akan selalu melingkupi kami. Bapa di dalam sorga, berikan kami hikmat untuk menjalani hari ini bersama dengan keluarga kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami, dalam masa pertumbuhan mereka, masa bermain, masa pendidikan. Kami percaya Tuhan senantiasa melingkupi akan keluarga kami, baik yang bersama-sama dengan kami, pun yang tidak bersama-sama dengan kami karena tanggung jawab dan keluarga mereka masing-masing. Kami berdoa, Tuhan, bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang menikmati berkat dan rahmat-Mu berupa pertambahan usia, ulang tahun pernikahan, sembuh dari sakit, lulus ujian, naik pangkat, atau berkat Tuhan yang lain. Tuhan sempurnakan sukacita dan syukur mereka.
Kami berdoa Tuhan bagi orang tua dan saudara-saudara kami yang mendambakan dan merindukan lawatan pemulihan dari Tuhan, yang saat ini bergumul karena gangguan kesehatan, baik itu yang sementara berobat jalan, baik itu yang dirawat di rumah-rumah sakit. Kami percaya Tuhan senantiasa menguatkan dan memulihkan mereka. Kami juga berdoa Tuhan bagi orang tua dan saudara-saudara kami yang mengalami kehilangan atas kepergian orang-orang yang mereka kasihi. Kami percaya Tuhan menguatkan dan memperteguh iman dan pengharapan mereka, bahwa walaupun kami harus menjalani keterpisahan secara fisik, tetapi kami yakin Tuhan bahwa kematian orang-orang di dalam Kristus adalah merupakan sebuah keuntungan. Bapa di dalam sorga, berkati kami sepanjang hari ini. Hamba-hamba Tuhan dalam lingkup pelayanan Jemaat Silo Campagaya, Tuhan kiranya memberkati kami semua. Ini doa kami Tuhan. Ini ucapan syukur dan harap kami. Sembah kami, memuji dan memuliakan nama Tuhan yang adalah Raja kami, yang adalah Gembala kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami letakkan semua doa, harapan dan syukur kami kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, demikianlah persekutuan kita di pagi hari ini melalui santapan rohani kita, Sabtu 20 November tahun 2021. Selamat beraktivitas, salam sehat, Tuhan memberkati.